Dan masih banyak yang jatuh melarat karena transaksi riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah Jalla wa ala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Muharramat Istahana biha katsirun minan nas, dosa-dosa yang banyak diremehkan oleh manusia, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa yang ke-25, yaitu dosa memakan harta riba, dosa besar riba. Baik para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kita akan definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan riba. Riba secara bahasa artinya adalah tambahan, al-fadl wa ziyadah. Artinya adalah tambahan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat 39, فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءِ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia akan bertambah dan tumbuh subur. Warabat dari kata riba yang artinya secara bahasa adalah bertambah. Adapun secara istilah atau secara terminologi, para ulama berbeda-beda dalam mengungkapkannya. Namun di antara yang bisa kita sebutkan adalah definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Asy-Syarbini rahimahullah ta'ala, yang mana beliau mengatakan riba adalah aqdun ala iwad makhsus ghairi ma'lum at-tamathul fi mi'yar syara' halat al-aqd au ma'a ta'khir fil badalain au ahadihima. Beliau mengatakan bahwa riba itu adalah suatu akad atau transaksi pada barang tertentu yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat. Suatu akad atau transaksi pada barang tertentu
yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat antara satu barang dengan barang yang lain. Ketika hendak terjadi transaksi tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat. Yang jadi acuan adalah ukuran syariat. Kemudian atau adanya penundaan penyerahan kedua barang atau salah satunya. Jadi ada dua hal yang menjadikan transaksi itu riba. Yang pertama menurut beliau transaksi yang terjadi pada barang tertentu yang mana ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran syariat. Kemudian yang kedua adanya penundaan penyerahan entah kedua barang tersebut atau salah satunya. Baik, ada pula definisi yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan riba adalah az-ziyadatu fi asya makhsusah. Penambahan pada barang dagangan atau komoditi tertentu. Contoh di antara komoditi ribawi, emas. Emas dengan emas. Ternyata salah satunya secara berat, ukuran berbeda dengan yang ingin ditukar. Maka pada saat itu terjadi riba di dalamnya. Baik, itu definisi riba. Nah sekarang hukum riba. Apa hukum riba? Berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta ijma' diketahui bahwa riba sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Serta ia merupakan dosa besar. Ia adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat Islam dan merupakan dosa besar. Ibnu Qudamah mengatakan, wa huwa muharramun bil kitabi was sunnati wal ijma'. Riba itu diharamkan berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma', kesepakatan kaum muslimin. Kaum muslimin sepakat dengan adanya dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, disepakati bahwa riba itu haram dan termasuk dosa besar. Bahkan para hadirin sekalian, dikatakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa tak satu pun syariat yang menghalalkan riba. Bahwa tak satu pun di antara syariat yang menghalalkan riba. Maksudnya syariat-syariat sebelumnya tidak ada yang menghalalkan riba sebelum datang Nabi SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 161, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Jadi larangan riba ini bukan hanya saat Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi berdakwah kepada umatnya, tidak. Sebelumnya pun telah dilarang riba. Ya. Sebelum Islam datang, syariat pun menetapkan bahwa riba adalah sesuatu yang haram. Baik, dalil lain yang menyatakan haramnya riba adalah dalam surat Ali Imran ayat 130. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Padahal Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu di antara dalil dari Al-Quran yang menunjukkan riba haram. Adapun dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan, yang dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, mahun, apa yang dimaksud atau apa saja dosa-dosa tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, asyirku billah
was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahf wa qadhful muhsanat al-mu'minat al-ghafilat. 7 dosa besar tersebut yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka adalah menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Keempat, memakan harta riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Kemudian melarikan diri dari medan peperangan dan menuduh wanita yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina. Ini 7 dosa besar yang bisa menjerumuskan hamba ke dalam neraka. Dan ditambahkan lagi dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW melaknat orang-orang yang ikut campur dalam transaksi riba. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para pemakan riba, orang yang menyerahkan riba, pencatat riba, misalnya sebagai sekretaris mencatat transaksi riba, 2 orang saksi, semuanya mendapatkan laknat. Dan Nabi mengatakan hum sawa, mereka sama saja telah melakukan perbuatan dosa. Ada yang menikmati harta riba dapat laknat. Ada yang tidak menikmatinya tapi dia termasuk dari saksi atas transaksi yang terjadi, maka dia juga termasuk yang mendapatkan laknat. Itu dalil-dalil para hadirin sekalian menunjukkan bahwa riba itu haram hukumnya. Berdasarkan dari Al-Quran, sunnah Nabi SAW, serta ijma' kaum muslimin. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu kaidah sebuah dosa disebut dengan dosa besar apabila disebutkan laknat, ancaman siksa, dan seterusnya. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, al-kabirah kullu dhanbin khatamahu Allahu bin nar au ghadab au la'nah au azab. Dosa besar adalah yang Allah Ta'ala tutup dengan ancaman neraka, kemurkaan atau laknat serta azab. Dan itu ada di dalam dosa riba. Hasan al-Basri juga mengatakan, kullu dhanbin nasabahu Allah Ta'ala ilan nar fahuwa kabira. Setiap dosa yang Allah Ta'ala gandengkan dengan neraka maka itulah dosa besar. Dan itu juga ada pada riba. Sehingga riba dosa besar dan tidak boleh ragu sama sekali. Riba adalah sesuatu yang diharamkan dan ia dosa besar. Bahkan bukan hanya itu saja. Disebutkan oleh penulis dalam kitab beliau, di dalam kitab suci Al-Quran, Allah tidak pernah memaklumkan perang kepada seseorang yang melakukan perbuatan dosa kecuali kepada pemakan riba. Jadi Allah Ta'ala tidak menyatakan, mengumumkan perang terhadap orang yang melakukan dosa kecuali pemakan riba. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Baqarah 278, 279. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya maka umumkanlah perang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kamu bertaubat maka kamu berhak mendapat pokok hartamu. Kalian tidak berbuat zalim dan kalian tidak pula dizalimi. Ini para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Malik bin Anas mengatakan, "Falam ara syai'an asyarra minar riba, li'anna Allah Ta'ala adzina fihi bil harb." Aku tidaklah memandang sesuatu yang lebih jelek dari riba karena Allah Ta'ala menyatakan akan memerangi orang yang tidak mau meninggalkan harta riba, transaksi riba dan yang semisalnya. Sebagaimana firman-Nya, fa'dhanu biharbin minallah wa rasulihi.
Baik, berdasarkan penjelasan di atas, kita tahu riba itu sesuatu yang diharamkan, bahkan termasuk dosa besar. Sekarang pertanyaannya, kenapa Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala mengkategorikan dosa ini dosa yang diremehkan oleh kebanyakan manusia. Padahal ia dosa besar. Apalagi nanti kita akan sebutkan dampak-dampak buruk yang didapatkan bagi para pemakan riba. Menjadi saksi riba, katib riba, penulisnya, dan yang semisalnya. Kenapa mereka menganggap hal ini biasa? Dan kenapa dosa ini dikategorikan sebagai dosa yang diremehkan oleh kebanyakan manusia? Maka para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jawaban lain melainkan sebab nafsu. Semua yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan buruk, meskipun itu adalah dosa besar, bahkan sampai ke derajat kesyirikan, tidak lain sebab utamanya adalah karena nafsu. Bahkan di zaman sekarang malah dibangga-banggakan. Semestinya seseorang tatkala berbuat dosa, dia berusaha untuk menyembunyikannya karena ada rasa malu. Ya, karena ada rasa malu. Dan nanti kita sebutkan dalilnya. Ketika seorang berzina, apa yang dilakukan? Apakah dia umumkan, dia tampakkan, dia banggakan di hadapan manusia? Tidak, dia akan sembunyikan. Dia akan tutup-tutupi aib tersebut. Dan ketahuilah, riba lebih buruk, lebih besar dosanya dibandingkan berbuat zina. Tapi kondisi manusia saat ini malah membangga-banggakan riba. Ya, dengan penghasilan yang mungkin dikatakan banyak, melimpah ruah, tapi riba, maka ketahuilah itu adalah dosa besar. Dan sebenarnya penyebab utama kenapa ia meremehkan bahkan membanggakan, syahwat. Entah syahwat atau syubhat. Dan mungkin paling banyaknya syahwat, nafsu. Tamak dengan dunia yang meliputi dirinya yang pada akhirnya dia buta dengan kebenaran. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Lau kana libni Adam wadiyan min mal, labtagha thalithan, wa la yamla'u jawfa ibn Adam illa turab." Seandainya seorang anak Adam memiliki 2 lembah harta, dia pasti mencari lembah yang ketiga. Dan dia tidak akan pernah merasa puas. Dan tidak ada yang dapat menghentikannya dari mengejar dunia, melainkan tanah yang telah disumpal ke mulutnya. Dalam artian dia telah menjadi jenazah yang telah dikebumikan. Jadi dunia itu ibarat air laut. Yang ketika ada seseorang yang meneguknya, bukan rasa kenyang atau hilang hausnya, justru malah semakin haus. Dan itulah gambaran seseorang yang telah jatuh kepada tipu dunia. Sudah merasakan lezatnya harta, ya, tamaknya harta. Akhirnya dia tidak akan pernah merasa puas. Selalu kurang, selalu ingin lebih. Dan itulah tabiat buruknya manusia. Nah, dengan sebab ini akhirnya manusia tidak lagi mempedulikan bagaimana cara mereka mendapatkan harta. Gak peduli. Yang penting dapat harta yang melimpah dan banyak. Dan ini dikabarkan oleh Nabi SAW berabad-abad silam. Dalam hadis dari Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "La ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal, amin halal amin haram." Akan datang sebuah zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari yang halal atau yang haram. Dan itulah zaman yang dimaksud adalah zaman kita saat ini. Banyak sekali manusia yang tidak mempedulikan dari mana mereka mendapatkan harta. Bahkan mereka beralasan, yang haram saja susah, bagaimana dengan yang halal? Itulah alasan mereka. Yang pada akhirnya mereka melegalkan dan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Ini para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Penulis mengatakan, orang yang memperhatikan pengaruh riba dalam kehidupan individu hingga tingkat negara, niscaya akan mendapat kesimpulan. Melakukan kegiatan riba mengakibatkan kerugian, kebangkrutan, kelesuan,
kemandegan dan kelemahan. Baik karena lilitan hutang yang tak terbayar atau berupa kepincangan ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, ambruknya perseroan dan usaha bisnis. Di samping kegiatan riba menjadikan hasil keringat dan jerih payah kerja tiap hari hanya dikonsentrasikan untuk membayar bunga riba yang tidak pernah ada akhirnya. Ini berarti menciptakan kesenjangan sosial, membangun gunung rupiah untuk satu kelompok masyarakat yang jumlahnya minoritas di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan kemiskinan di tengah masyarakat yang jumlahnya mayoritas yang sudah merana dan bapak. Barangkali inilah salah satu potret kezaliman dari kegiatan riba sehingga Allah memaklumkan perang atasnya. Kalau berdasarkan penjelasan penulis, kerugian yang ditimbulkan oleh riba itu bukan hanya kerugian individu, tapi menyeluruh. Berpengaruh kepada kehidupan masyarakat, bahkan negara, bahkan dunia. Ketika riba dibiarkan tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita. Dan para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, intinya riba itu mendatangkan keburukan, berdampak buruk. Ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari riba. Seperti dikatakan tadi, hancurnya ekonomi, semakin membuat orang miskin, tenaga, usaha yang ia kerahkan ternyata habis untuk membayar hutang. Habis untuk membayar hutang. Bahkan mereka beranggapan, kalau bukan karena hutang riba, saya nggak semangat bekerja. Nah, ini salah satu pemikiran yang keliru, dia balik. Jadi ia ingin habiskan hidupnya untuk melunasi hutangnya. Dan ternyata tidak habis-habis. Bunganya berapa? Ada yang sudah membayar 60 juta. Setelah selesai, dikira selesai hutangnya. Ternyata itu baru bunganya. Bunganya sudah sebesar hutangnya. Itulah transaksi-transaksi riba. Banyak kezaliman yang terjadi di dalamnya. Sehingga ketika itu ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat waliyadzubillah, ini menyebabkan keberkahan hilang. Keberkahan harta, keberkahan umur. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang Ibnu Majah, ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillah. Tidaklah seorang memperbanyak harta kekayaan dari hasil riba, melainkan berakibat kepada kebangkrutan dan melarat. Apa yang ada di tengah-tengah atau satu dua orang yang katanya saya kaya karena riba, itu tidak bisa menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan masih banyak yang jatuh melarat karena transaksi riba. Mungkin ada sebagian, saya semakin kaya, saya semakin banyak harta, itu tidak bisa menjadi ukuran. Namun banyak sekali yang terzalimi karenanya, karena riba. Yang miskin semakin miskin, yang susah semakin susah, disebabkan karena riba. Ini para hadirin sekalian. Jadi sistem riba ini menjadi penyebab utama kebangkrutan individu, negara, bangsa. Dan kita lihat realita yang ada, banyak krisis ekonomi, keamanan yang tidak stabil, dan seterusnya. Dan itu tidaklah terjadi kecuali karena ulah tangan kita sendiri. Berani melanggar aturan Allah. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kita itu karena ulah tangan kita sendiri. Dan kita tahu riba itu adalah dosa besar. Baik, para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan dampak negatif dari riba. Yang mana kita bagi menjadi dua kelompok, dampak negatif bagi individu dan dampak negatif bagi masyarakat atau orang banyak. Yang pertama dampak negatif bagi individu, yaitu satu, riba memberikan dampak negatif bagi akhlak dan jiwa pelakunya. Riba itu memberikan dampak negatif pada akhlak dan jiwa pemakan atau pelaku riba. Ya. Yang banyak
dilihat dan terjadi orang-orang yang hidup dengan riba itu, mereka kikir, berhati keras, dadanya sempit, tamak dengan kemewahan. Mereka berhutang riba itu untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Jadi akhlaknya semakin menurun. Akhlaknya semakin menurun. Kurang bersedekah, kurang memberi. Yang mereka betul-betul hidupnya dijadikan untuk riba. Ini para hadirin sekalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, riba merupakan akhlak dan perbuatan musuh Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 161. Wa akhdhihimur riba wa qatnuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil. Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya. Dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil, kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka siksa yang sangat pedih. Berdasarkan penjelasan ini diketahui bahwa riba itu kebiasaannya orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahudi. Ya. Dan barang siapa yang suka dengan transaksi-transaksi yang serupa, maka sama halnya dia menyerupai kebiasaan orang lain. Yaitu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Kemudian dampak negatif individu yang ketiga. Orang yang memakan harta riba, mati dalam keadaan demikian dan belum bertaubat kepada Allah Ta'ala, akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila. Ini dampak buruknya di akhirat nanti. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Itu kondisi orang yang memakan harta riba dan tidak bertaubat sebelum matinya. Dia dibangkitkan tidak bisa berdiri tegak seperti orang gila. Hal itu disebabkan apa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Yang demikian terjadi karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah Ta'ala membedakan. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun terlihat seperti transaksi jual beli, selama ada ribanya maka itu riba. Gitu. Dan gak bisa disamakan dengan jual beli yang asal hukumnya adalah halal. Al-aslu fil muamalah itu halal dalam bermuamalah, tapi berbeda dengan riba. Ada pelanggaran di sana dan menyebabkan itu diharamkan di dalam agama. Yang keempat, seperti yang disebutkan tadi, orang yang bertransaksi riba dengan riba sama halnya dia mengumumkan dirinya sebagai penentang Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan mengumumkan perang kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Berdasarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 sudah kita bacakan tadi. Ya. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Kalau mereka atau kalian tidak melakukan apa yang diperintahkan yaitu meninggalkan harta riba, maka umumkan. Ya. Fa'dhanu biharb. Umumkan peperangan dari Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya seseorang menjadi atau telah mengikrarkan dirinya sebagai musuh Allah, apakah dia bisa menang? Tidak. Apakah mendapatkan keberuntungan? Tidak. Sebagai seorang hamba yang kita kejar itu menjadi hamba yang dicintai. Laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Bukan perkara besar engkau menjadi hamba yang selalu mengaku cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi yang besar perkaranya adalah ketika kita menjadi hamba yang dicintai. Bagaimana mungkin kita menjadi hamba yang dicintai sementara kita mengumumkan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Meskipun dia tidak mengikrarkan secara lisannya, saya perang dengan Allah, tidak. Perbuatan itulah sebagai bentuk
ikrar dia telah memerangi Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan besarnya dosa riba itu. Kemudian yang kelima, di antara dampak negatif bagi individu pemakan riba, bahwa dia mendapatkan laknat dan dijauhkan dari rahmat. Orang yang dilaknat tidak dapatlah rahmat. Orang yang dilaknat tidak mendapatkan rahmat. Dan kita tahu bahwa rahmat Allah Ta'ala penyebab utama masuk surga. Penyebab utama masuk surga. Ya. Ini para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara yang ia lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang menjadi kebalikannya. Mungkin ada sebagian yang beranggapan bahwa dengan sedekah, dengan berinfak, dia bisa menjadikan yang tadinya kotor menjadi bersih. Ya. Sebagaimana dikatakan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta mereka sebagai sedekah. Yang mana sedekah ini bisa membersihkan harta dan membersihkan jiwa mereka. Kalau gitu, meskipun saya makan harta riba, memakan harta yang haram, itu akan bersih dengan sedekah. Mungkin ada sebagian yang berdalih atau berkilah seperti itu. Sehingga dia tidak pernah meninggalkan riba itu. Padahal dia tahu haram. Baik, apakah alasan tadi dibenarkan? Tidak bisa dibenarkan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sekarang kalau seandainya kita analogikan. Kapan sesuatu itu bisa dibersihkan ketika terkena kotoran? Ketika sesuatu itu adalah sesuatu yang bersih asalnya, suci asalnya. Sehingga ketika dibersihkan atau terkena kotoran dan kemudian dibersihkan, maka dia akan kembali kepada bersih. Sekarang, mohon maaf, kotoran bisa dibersihkan? Ada kotoran binatang, kita ingin bersihkan. Ketika sudah bersih jadi apa? Jadi kotoran, mau pakai sabun kan? Tetap kotoran. Dan itulah riba. Dan yang seperti ini kemudian mengharapkan rahmat karena terus berbuat riba, enggak akan bisa. Orang yang dapat laknat tidak mendapatkan rahmat. Rahmat hanya bisa didapatkan dengan melakukan ketaatan. Sebab mendapatkan rahmat yang merupakan penyebab utama surga itu adalah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia bisa dapat rahmat sementara dia adalah pemakan riba, dan riba adalah dosa yang mendatangkan laknat. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah bila mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Ya. Wa mukilahu, orang yang menyerahkan riba. Ini berkaitan, saya enggak kerja di tempat-tempat riba, tapi dia meminjam, bertransaksi, sama. Wa katibahu, sebagai pencatat riba, ini sebagai pekerja, pegawainya. Wa syahidai, dan ini mungkin juga sebagai pekerjanya, sebagai saksi. Ada yang menandatangani di situ. Wa qalahum sawa, maka sama. Ya, maka semua sama. Baik. Kemudian yang keenam, di antara dampak negatif individu yang keenam adalah setelah ia meninggal, pemakan riba akan diazab dengan berenang di sungai darah sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut. Ini salah satu bentuk siksaan yang akan dirasakan oleh pemakan riba pada hari kiamat kelak. Disebutkan, ya. Disebutkan dalam hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan, fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yaqul ahmar mithl dam. Jadi ketika Nabi diangkat dan diperlihatkan kepadanya neraka, beliau mengatakan fa'ataina ala nahr, kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah.
Wa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berenang di dalamnya. Wa idza ala syattin nahar rajulun qad jama'a indahu hijaratan kabirah. Dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu yang banyak sekali. Wa idza dzalika sabih yasbah ma yasbah. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu, ya. Tsumma ya'ti dzalika alladzi qad jama'ahu indah al-hijarah fayafgharu lahu fayulqimuhu hajaran fayantalik yasbah. Jadi orang yang berenang tadi mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu sembari membuka mulutnya. Dan orang yang mengumpulkan batu itu tadinya akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Ya, menyuapinya ke dalam mulutnya. Fayantalik thumma yarji. Kullama raja ilaihi faghafara lahu fahu fa'alqamahu hajaran. Qala qultu lahuma ma hadhani qala li intalik. Jadi orang yang berenang tadi menghampiri orang yang mengumpulkan batu, kemudian yang mengumpulkan menyumpal mulutnya dengan batu-batu dan seperti itu seterusnya. Maka Nabi mengatakan apa yang sedang mereka lakukan? Maka mereka berdua berkata kepadaku, berangkatlah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan wa ammar rajul ladzi ataita alaihi yasbah fin nahri wa yalqam al-hajar fa innahu akilur riba. Adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Itulah pemakan riba. Dan itu salah satu bentuk siksa yang akan didapatkan oleh pemakan riba. Baik, kemudian dampak negatif yang ketujuh, memakan riba salah satu perbuatan yang menghantarkan kepada kebinasaan. Ini yang selalu harus kita ingat baik-baik, jangan pernah bersentuhan dengan riba. Karena riba ini bisa menghantarkan kepada kebinasaan. Bisa di dunia sebelum akhirat. Habis hartanya. Miskin. Digerogoti riba. Ya, digerogoti riba. Ada seseorang bangun rumah dengan pinjaman riba. Tiap bulannya 5 juta atau kurang lebih sekitar itu. Sudah terbayarkan 200 juta. Macet. Akhirnya rumah disita dan tidak ada uang yang kembali kepadanya. Habis. Bangkrut. Ya, itu dampak buruk dunia sebelum akhirat kalau dia tidak bertobat. Namun alhamdulillah dengan kejadian itu beliau sadar bahwa yang ia lakukan itu sebuah kekeliruan. Dan justru malah bersyukur, alhamdulillah Allah Ta'ala ingatkan kami dengan cara yang seperti ini. Tidak dengan cara yang lebih ekstrim. Ada yang ditegur dengan habisnya rumah terbakar. Yang mungkin harta benda di dalamnya pun ikut terbakar. Ada yang ditegur dengan cara-cara demikian. Dengan itu dia akan memperbaiki diri dan berusaha untuk mencari cara yang lebih baik lagi. Baik, kemudian yang ke-8, salah satu dampak negatifnya adalah memakan riba adalah salah satu bentuk maksiat kepada Allah Ta'ala yang mana Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Sejatinya umat Nabi Muhammad SAW itu sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Berdasarkan hadis ini, Nabi mengatakan setiap umatku dijamin masuk surga. Jadi bisa dikatakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu sudah mendapatkan golden ticket untuk masuk surga. Tinggal bisa tidak istiqamah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Menjadi umat Nabi Muhammad bukan hanya sekedar nama, tapi harus ada konsekuensinya. Apa konsekuensi menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan istiqamah hingga mati. Istiqamah hingga meninggal dunia. Sehingga kita masih bisa mempertahankan golden ticket masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku dijamin masuk surga. Dapat jaminan. Tinggal kita bisa menjaganya apa tidak. Illa mayya'ba, kecuali yang menolak. Sahabat heran. Ada yang menolak.
Wa may ya'ba? Ya Rasulullah, wa may ya'ba? Siapa yang menolak? Nabi menjelaskan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepadaku, dialah yang mendapatkan jaminan. Dialah yang berhasil mempertahankan golden ticket masuk surga tadi. Wa man asani faqad aba. Yang bermaksiat, dialah yang menolak. Termasuk diantaranya pemakan riba. Sejatinya mereka lah yang menolak dirinya masuk ke dalam surga. Wal'iyadzubillah. Baik, yang berikutnya di antara dampak negatif individu bagi pemakan riba, bahwa orang yang memakan riba diancam dengan neraka jika tidak bertaubat. Yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi orang-orang yang menghalalkan memakan harta riba, ya, yang mana mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang telah mendapatkan petunjuk, ya, sampai kepadanya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kemudian dia berhenti dari perbuatan tersebut, maka dia selamat. Wa man 'ada, ya, wa man 'ada faulaika ashabuna. Dan barang siapa yang kembali maksudnya menjadi pemakan riba, kembali kepada keburukannya, maka orang itulah yang menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Ini para hadirin sekalian. Faman ja'ahu mau'izah, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fantaha falahu ma salaf. Lalu dia berhenti dari mengambil harta riba, maka baginya apa yang telah diambilnya terdahulu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man 'ada, ini ada orang yang makan riba dan dia bertaubat. Yang terdahulu ya terdahulu, itu semua dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man 'ada, yang menjadi masalah adalah dia makan riba kemudian kembali kepada kebiasaan lamanya. Itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Baik, kemudian yang berikutnya para hadirin sekalian, orang yang memakan harta riba, Allah Ta'ala tidak menerima sedekah mereka. Seperti yang sudah kita katakan, sedekah pemakan riba tidak diterima. Ibadah harta, ibadah yang erat kaitannya dengan harta, dengan riba tidak diterima. Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Misal, seseorang berangkat haji dengan harta riba. Apakah diterima? Tidak. Tapi apakah sah? Bisa saja secara rukun, syarat terpenuhi seluruhnya. Sah dan diterima itu dua hal yang berbeda. Amalan yang sah belum tentu diterima, tapi yang diterima pasti sah. Yang diterima itu pasti sah, tapi yang sah belum tentu diterima. Seseorang memperhatikan rukun, wajib, syarat dari sebuah ibadah sehingga dinyatakan sah secara tata cara ibadah yang dilakukan. Tapi apakah diterima? Tidak. Ya, tidak. Belum tentu, maksud saya. Belum tentu diterima. Ini menunjukkan bahwa yang sah belum tentu diterima. Tapi yang diterima pasti sah. Ini salah satu penyebab amalan bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama yang amalan berkaitan dengan harta adalah beramal dengan harta riba, termasuk sedekah. Ya, seperti yang tadi kita katakan, ada orang-orang yang beranggapan dengan sedekah, dengan banyak memberi, bangun masjid, banyak pesantren, bangun macam-macam, sedekah Quran segala macam. Dia kira
itu bisa membersihkan ribanya yang selama ini dia makan, yang selama ini dia peroleh. Tidak, dia harus bertaubat dan dia harus meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian dampak buruk yang berikutnya, dan nomor berapa tadi? Doa seorang pemakan riba tidak akan terkabul. Dan ini masuk dalam keumuman hadis tentang seorang laki-laki yang menempuh sebuah perjalanan. Dan kita tahu bahwa safar itu salah satu sebab diijabahnya doa. Keadaan yang menjadikan doa kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala dan mudah diijabah. Rambutnya kusut, berdebu, dan kemudian dia mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Sementara ketika dia berdoa sambil mengatakan, wahai Rabbku, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dapat gizi dari yang haram, bagaimana mungkin dia dikabulkan doanya. Dan orang yang memakan riba, ya semua. Yang dia makan haram, yang dia minum ya haram. Karena penghasilannya dari riba. Dan itu jelas haram. Sehingga doanya tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, memakan riba itu menyebabkan hati membatu. Ya. Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Disebutkan dalam hadis, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbu. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah wa huwa ar-rana alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seorang hamba ketika melakukan satu kesalahan maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila dia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya bersih. Dan apabila dia kembali berbuat maksiat maka ditambahlah titik hitam hingga menutupi hatinya. Dan itulah yang disebut dengan ran sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi. Maka harta riba yang dimakan dan dikonsumsi itu bisa menjadi penyebab gelapnya dan kerasnya hati, sulit menerima ilmu, malas ibadah dan seterusnya. Justru malah mudah melakukan kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang ke-13, memakan riba adalah bentuk kezaliman. Dan sebagaimana yang kita tahu, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat kelak. Allah mengatakan wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah Ta'ala lalai apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Ini orang-orang yang riba, apalagi dia sebagai pencatat yang mengajak orang lain kepada riba, ya, memaksa orang lain untuk riba dan semisalnya. Dia sedang melakukan perbuatan zalim. Dan seperti yang kita katakan, selalu mendatangkan kerugian. Kemudian ada yang berkilah, selama ini hidup saya nyaman. Bahkan ada yang mengatakan, kalau seandainya riba itu haram, buktinya hidup saya semakin nyaman karena riba. Kita bacakan ayat. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali kamu kira Allah Ta'ala lalai apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah memberikan tangguh kepada mereka sampai hari pada waktu di mata mereka terbelalak. Jadi itu ada penundaan siksa dan azab. Penundaan siksa dan azab. Untuk itulah salah seorang ulama justru malah khawatir ketika hidupnya lempeng saja kayak nggak ada ujiannya. Yang dia khawatirkan apa? Bisa jadi ada penundaan azab. Karena manusia khata, manusia itu sering kali banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi tidak pernah mendapatkan ujian. Khawatir jika seandainya ini adalah penundaan. Namun kalau berbeda dengan orang yang dapat ujian, di satu sisi
Makanya ada tema kajian kita, ujian yang mendatangkan cahaya kebaikan. Di antaranya adalah ujian cobaan itu penyegeraan siksa. Dan itu di antara tanda Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba. Allah Ta'ala segerakan ujiannya, siksaannya di dunia. Dan tentunya akan berbeda levelnya siksa dunia dengan di akhirat. Tujuannya agar ketika di akhirat nanti tak satu pun dosa yang tersisa karena sudah dibalas tatkala di dunia. Makanya orang-orang yang makan riba dan merasa nyaman dengan itu di dunia, jangan pernah mengira dia aman. Itu penundaan, istidraj namanya. Ya, ini para hadirin sekalian. Dan sekali lagi memakan riba itu bentuk kezaliman kepada orang lain. Ada kezaliman di dalamnya. Ada kezaliman di dalamnya. Baik, kemudian yang berikutnya, badan yang tumbuh dari harta haram berhak disentuh dengan api neraka. Itu salah satu dampaknya. Seperti sudah kita katakan tadi, bahwa yang makan harta riba ya diancam dengan siksa api neraka. La yarbu lahbun nabata min suhtin illa kanitin nar aula bihi. Ya, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka. Baik, para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala, itulah dampak negatif bagi individu. Ya, dampak negatif bagi individu. Dan ternyata dampak negatifnya bukan hanya individu saja. Juga ada dampak negatif bagi masyarakat serta perekonomian masyarakat bahkan negara. Ya. Di antaranya riba itu menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat. Ya. Banyak sekali kebencian yang timbul karena banyaknya transaksi riba. Bahkan bisa terputusnya jalinan persaudaraan. Dan ini terjadi. Kemudian tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa riba itu mengarahkan kepada perekonomian yang buruk. Ya. Mengakibatkan seseorang bersifat israf, boros. Apalagi sekarang mudah sekali akses untuk berhutang dan hutangnya riba. Cukup di rumah, nggak perlu ke tempat tertentu, nggak dari rumah. Yang merasalah yang sering buka YouTube, iklannya tuh di mana-mana. Coba bayangkan kalau seandainya ada yang tidak tahu hukum riba, tergiur, terlebih lagi ketika dia sedang dalam ekonomi yang sempit. Mudah sekali. Download aplikasinya, lihat syarat-syaratnya lengkap, kirim, dapat. Ditransfer. Ya. Dia tidak tahu bahwa akibat dari itu semua adalah ancaman siksa. Ya. Ini para hadirin sekalian. Itulah yang menyebabkan tadi boros, pengen beli ini, pengen beli itu. Kayaknya padahal uangnya ada. Dan itu juga salah satu penyakit. Ada sebagian orang yang tidak mau mengambil tabungannya. Dia lebih memilih apa? Berhutang riba. Dengan alasan biar saya semangat mencari uang untuk menutupi hutang riba. Padahal uangnya ada. Ini bisa menjadi sebuah penyakit yang seperti ini. Ini para hadirin sekalian. Kemudian juga tadi seperti yang sudah kita sampaikan bahwa tersebarnya riba itu merupakan sebuah pernyataan. Ya. Meskipun pernyataan secara tidak langsung. Pernyataan bahwa suatu kaum merasa berhak untuk mendapatkan azab Allah. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan dan disetujui oleh Az-Zahabi. Dan Syekh Albani menghasankan hadis ini. Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pernyataan itu tidak secara langsung, tapi seakan-akan demikian. Ya, seakan-akan demikian. Maka riba
di mana-mana itu mendatangkan azab, musibah. Itu mendatangkan musibah. Musibah-musibah yang ada salah satu sebabnya itu karena dosa. Dan di antara dosanya adalah riba. Ada para hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memakan riba itu merupakan sebab yang menghalangi masyarakat mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena kezaliman yang terjadi dalamnya. Ya. Ini. Dan masih banyak yang lainnya. Para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus senantiasa ingat dampak-dampak buruk di balik berbuat dosa menjadi pemakan riba sebagai katib, sekretaris, saksi riba dan yang seterusnya. Dan apalagi dosa memakan riba itu lebih besar dibandingkan zina seperti yang sudah kita katakan. Itulah fenomena yang saat ini terjadi. Malah berbangga diri dengan riba. Berbangga diri dengan riba. Kalau enggak hutang riba, saya enggak bisa punya rumah. Kalau bukan karena hutang riba, saya enggak bisa punya motor, enggak punya mobil. Namun alhamdulillah saat ini ada beberapa orang-orang yang sedang berusaha ingin membantah dan mematahkan argumen di atas. Kita bisa transaksi, hutang piutang, bahkan kredit tanpa harus menyentuh yang namanya riba. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kemudahan. Dan itu menjadi solusi bagi kita semuanya. Ya. Ketika memang dalam keadaan terhimpit, mungkin ada solusi tanpa harus bersentuhan dengan riba. Kita bisa menemukan solusi terbaik. Tanpa harus bersentuhan dengan riba. Yang seperti ini harus kita dukung. Kita dukung, kita doakan semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan. Dan itulah yang akan membenahi perekonomian tadi. Agar kita dikit demi sedikit meninggalkan yang namanya riba. Yang kata mereka kalau enggak riba saya enggak bisa gini. Kalau enggak riba saya enggak bisa gini dan gitu. Ternyata kalau seandainya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita atur sedemikian rupa bagaimana akad, bagaimana transaksi yang sesuai dengan aturan syariat yang sama sekali tidak ada sentuhan riba di situ. Bisa ternyata, kenapa kita milih yang lain gitu. Ada sebagian beranggapan ini darurat. Kan? Ternyata bukan darurat. Ada transaksi-transaksi jual beli yang semisalnya tanpa harus bersentuhan dengan riba. Dan bisa. Dan kita harus yakin mengikuti aturan Allah lebih mendatangkan keberkahan. Ini para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan di sini hadis yang menunjukkan bahwa ternyata dosa riba lebih besar daripada zina. Nah, kita kan kalau mendengar zina itu sesuatu dosa yang membuat seorang tuh benci, jiwanya tuh jiwa fitrah lurusnya tuh benci dengan dosa zina. Yang sehingga ketika ada yang berbuat itu dia akan cela, dia akan caci. Atau ada yang melakukannya dia akan menyembunyikan dirinya, dia akan tutup aibnya. Dan ketahuilah riba lebih buruk daripada itu. Disebutkan dalam hadis, ar-riba thalathatun wa sab'una baban aisaruha mithlu an yankiha ar-rajul ummah wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Riba itu memiliki 70 pintu, 73 pintu. Yang paling ringan darinya adalah seperti dosa seorang laki-laki yang menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Waliyadzubillah. Dan sejahat-jahatnya riba adalah mengunjingkan kehormatan seorang muslim. Dalam hadis yang lain, dirhamu riban ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 60 wa 30 zaniyah. Sedirham uang riba yang dimakan oleh seorang laki-laki sedangkan dia mengetahui uang itu hasil riba, itu lebih keras siksanya daripada 36 wanita perzina. 36 wanita pezina. Ternyata lebih besar dosanya yang makan harta riba meski hanya sedirham. Ini para hadirin sekalian. Besar sekali dosa riba itu. Ya. Ini yang harus kita dengung-dengungkan biar semua orang tahu. Riba itu mendatangkan keburukan. Terutama keburukan bagi diri kita, individu yang kita ingin selamat dunia dan akhirat. Baik, apa yang dimaksud dengan riba memiliki 73 pintu? Ya, apakah maksudnya ada 73 bentuk riba
Atau bagaimana? Baik. Disebutkan dalam beberapa hadis dengan lafaz yang berbeda. Dalam hadis yang sudah kita bacakan bahwa riba memiliki 73 pintu. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Majah bahwa ar-riba sab'una huban aisaruha an yankihar rajul ummah. Riba itu ada 70 dosa. Jadi jumlahnya bukan 73 tapi 70. Yang paling ringan seperti berzina dengan ibu kandungnya. Dalam riwayat lain lagi disebutkan bahwa ar-riba, diriwayatkan Imam Tabrani, ar-riba itsnan wa sab'una baban adnaha mithlu ityani rajul ummah. Riba itu ada 72 pintu. Yang paling ringan seperti seorang berzina dengan ibu kandungnya. Baik. Apakah jumlah ini menunjukkan pembatasan? Maka dijelaskan oleh para ulama. Ya, ini di antara Imam As-Sindi mengatakan wal murad at-taktsir duna tahdid wa bihi yadhhar at-taufiq baina hadzal hadits wal hadits al-ati. Maksudnya adalah itu menunjukkan bahwa celah riba itu banyak. Transaksi-transaksi yang bisa menjerumuskan seorang kepada riba itu banyak. Dan jumlah di atas bukan pembatasan. Dan dari sini kita bisa memahami orang Arab ketika ingin menyebutkan jumlah yang banyak, mereka seringkali menyebutkan angka 70-an. Itu menunjukkan banyak, bukan pembatasan berdasarkan hadis di atas. Ya. Dan ternyata juga tidak ditemukan sebagaimana disampaikan oleh para ulama, tidak ditemukan bahwa ada ulama yang menyebutkan rincian 70 itu apa saja, satu tidak disebutkan. Tapi banyak itu, ya banyak. Baik. Ini para hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali yang bisa menjadi celah-celah dan pintu-pintu riba. Untuk itu seseorang harus berilmu. Makanya modal utama berdagang, berbisnis, usaha adalah berilmu. Ya. Sebagaimana perkataan aliman manit tajar qabla an yatafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba. Faqad irtatam. Barang siapa yang berani mulai bisnis berdagang sebelum dia bertafaqquh fid din, mendalami ilmu yang berkaitan erat dengan jual beli muamalah, maka dia telah terjatuh kepada riba. Terjatuh dan terjatuh. Ya. Dan Umar bin Khattab ketika menyebutkan aturan ya yang ingin berdagang di pasar, beliau mengatakan yang belum paham tentang riba fala yaqraba, dan dilarang ya, dilarang untuk berdagang bagi yang belum paham tentang riba. Karena orang yang berani-berani transaksi jual beli belum paham tentang riba, dia bisa terjatuh di dalamnya. Banyak sekali. Masalah hutang piutang, hutang boleh, tapi bisa jadi dengan hutang dia jatuh kepada riba. Kemudian bisa jadi dengan memberi hadiah, hadiah ternyata bisa menjadi riba. Itu bagaimana? Contohnya adalah hadiah yang diberikan ketika ada transaksi hutang piutang. Saya hutang dengan si A. Ya. Ketika membayar saya juga kasih hadiah. Itu bisa bagian daripada riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Dalam kaidah disebutkan setiap hutang piutang yang mendatangkan manfaat atau tambahan bagi orang yang menghutangi, maka itu riba. Banyak ya yang berkaitan dengan masalah riba. Apalagi transaksi-transaksi online yang sifatnya itu harus diperhatikan. Dan kita membutuhkan ilmu. Dan itu bukan di forum ini yang bisa kita bahas. Kita hanya membahas putar besarnya dosa riba. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta-harta yang haram, dan seluruh harta kita berharap bersih dari keharaman dan diberikan keberkahan agar kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalani ketaatan dan dijauhkan dari perbuatan dosa serta kemaksiatan. Allahu ta'ala alam bissawab. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan arisan yang marak di tempat kami? 1 hari 100.000, 30 hari selesai. Akan tapi pesertanya membayar lebih
jadi 31 buat upah jalan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Arisan itu sejatinya adalah seperti transaksi hutang piutang. Hutang piutang. Berkelompok kita menghutangi fulan yang pada saat itu mendapatkan jatah arisan. Jadi kelompok yang lain yang tidak dapat itu sejatinya menghutangi. Begitu pula seterusnya. Maka kembali kepada kaidah tadi, jangan ada manfaat tambahan. Jangan ada manfaat. Seperti kebiasaannya yang dapat traktir. Yang dapat traktir. Berarti yang menghutangi dapat manfaat, ya kan? Yang dapat kan yang dihutangi. Dia dapat. Apalagi kalau hutang-hutangnya sudah 5 juta, kan ada arisan sekali kumpul 5 juta, banyak sekali. Sekali dapat, ya dia naktir makan, kasih hadiah. Nah yang dapat itu kan yang dihutangi. Berarti dia memberikan manfaat kepada pemberi hutang. Maka jadilah riba. Dan itu yang harus dihindari. Intinya arisan itu seperti transaksi utang piutang. Maka hindari kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Transaksi utang piutang yang ada tambahan manfaatnya. Jadi murni arisan tadi apa tujuannya? Membantu. Ya membantu. Atau bisa dikatakan seperti nabung. Ya. Saling membantu tanpa harus ada yang seperti itu. Kalau misalkan teman-teman biar ada makan-makannya bagaimana? Bawa masing-masing atau silahkan buat giliran tapi nggak ada kaitannya dengan arisan. Ya. Jangan dihubungkan dengan transaksi yang dilakukan karena ini bisa menjadi riba. Baik. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja izin bertanya, apabila kita punya kredit riba semisal rumah untuk meninggalkannya dengan cara over kredit, apakah itu juga termasuk orang yang menyaksikan riba atau membantu riba? Ya, kita khawatir dengan meng-offer ke orang lain, ya offer ke orang lain sama saja kita menawarkan orang lain agar meneruskan apa yang kita lakukan, ya. Meneruskan apa yang kita lakukan. Ini lebih baik tidak dilakukan. Kita khawatir termasuk di antara orang-orang yang ya bisa dikatakan menjerumuskan. Sekarang, bagaimana kita menawarkan kepada orang lain agar over kredit? Karena ada bahasa-bahasa marketingnya, rumahnya bagus, iurannya kecil, kan gitu akhirnya. Sama aja dengan orang-orang yang memasarkan riba. Bagaimana solusinya? Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terlanjur dan terjadi selesaikan. Ya, selesaikan. Meskipun bisa dikatakan ada enggak kewajiban kita bayar bunga segala macam? Kalau secara transaksi ya bunga itulah yang riba. Tapi selesaikan. Kalau seandainya bisa ditutupi, dihilangkan dengan negosiasi, walhamdulillah. Jika tidak bisa, selesaikan. Dan banyak-banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sembari kita menyelesaikan hutang kita, dan banyak-banyak beristighfar. Dengan istighfar mudah-mudahan Allah taala berikan kemudahan. Allah hapus dosa, Allah berikan kemudahan. Dan bisa jadi ada salah seorang dermawan yang mengatakan, "Bapak terlilit hutang?" "Iya, saya bayari seperti dahulu. Biar Bapak terlepas dari lilitan hutang riba. Setelahnya Bapak bayar hutang dengan saya tanpa riba." Banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan ada yang tergerak hatinya agar memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan lilitan-lilitan hutang. Dan insya Allah Ta'ala barang siapa yang semakin dekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah akan berikan kemudahan dan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seorang mukmin tidak boleh ragu dengan ayat di atas. Punya masalah, punya problematika kehidupan, solusi jitunya dekatkan diri kepada Allah. Banyak istighfar dan semakin dekatkan diri kepada Allah. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Yang semakin bertakwa, semakin dekat kepada Allah Ta'ala, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Ta'ala.
kurang dan khilaf datangnya dari saya pribadi karena kurangnya ilmu yang saya miliki, Allah Ta'ala dan Rasulnya berlepas diri darinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.